Selamat sore semuanya. Sore, Sore, Kak. Kak. Sore, Kak. Pada kesempatan, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum ion exchange chromatografi. Untuk resin penukar ion, resin penukar ion itu adalah senyawa hidrokarbon terpolimerisasi yang mengandung ikatan selang cross-linking serta gugus-gugus fungsional yang punya ion-ion yang dapat dipertukarkan. Jadi resin penukar ion itu bentuknya padat, dia mengandung gugus-gugus fungsional seperti gugus sulfonat atau gugus amonium kuartener atau gugus asetat. Di mana gugus tersebut akan mengikat ion-ion yang nantinya akan dipertukarkan. Untuk prinsip pemisahannya, itu adalah ion terlarut dalam air akan terabsorb pada resin penukar ion, dan resin akan melepaskan ion lain dalam kesetaraan ekuivalen. Dengan melihat kondisi tersebut, maka dapat menentukan jenis ion yang diikat dan dilepas. Nanti untuk percobaan, kita menggunakan sampel KCl 0,1 molar. H+ di sini dia akan menggantikan ion H+ yang tadinya terikat pada resin. Ada beberapa jenis resin penukar ion, itu ada resin penukar kation maupun resin penukar anion. Jadi untuk resin penukar kation itu biasanya rumusnya RSO3- H+, di mana sebuah ion H+ yang dapat ditukar. Sedangkan untuk resin penukar anion itu kelompok-kelompok amonium kuartener, di mana OH- yang dapat ditukar. Untuk selanjutnya adalah cara kerja. Untuk cara kerja sebenarnya kalian udah nonton videonya kan ya? Itu kurang lebih sama seperti videonya. Cuma ada tambahan satu proses di awal, itu tahap persiapan atau regenerasi resin. Terus yang kedua itu adalah elusi sampel, dan yang ketiga adalah pengujian. Untuk tahapan persiapan, jadi resin itu direndam dalam aquades. Kemudian nanti resinnya itu dimasukkan ke dalam kolom kaca ini, dimasukkan kurang lebih 20 sampai 15 cm ketinggiannya. Nanti larutan HCl kita pakainya regenerasi resinnya pakai HCl pekat sebanyak 5 ml, kalian masukkan pelan-pelan. Pada saat masukin itu jangan sampai permukaan dari resinnya itu terlalu berubah, jadi pelan-pelan lewat dinding. Nanti kalian elusi dengan aquades 50 sampai 100 ml sampai nanti hasil elusinya itu pH-nya netral. Setelah itu adalah masuk ke tahap kedua, yaitu elusi sampel, di mana kita menggunakan KCl 0,1 molar sebanyak 25 ml. 25 ml sampel KCl kalian masukkan perlahan, nanti dielusi dengan aquades 50 ml. Kalian masukkan, nanti hasil elusinya itu ditampung dalam air layer dan masuk ke tahap ketiga, yaitu pengujian dengan titrasi menggunakan NaOH 0,1 molar. Jadi dititrasi dengan NaOH ditambah indikator PP dan lain-lain. Untuk pada tahap persiapan atau regenerasi resin itu ada perubahan warna resinnya. Jadi ketika kalian tambahkan HCl, itu HCl kan berarti sifatnya asam ya. Nanti resinnya itu akan berwarna kemerahan atau merah karena di situ pH-nya asam. Coba nanti kalian cari indikator apa yang berperan untuk mengubah warna dari resin tersebut. Karena pada saat asam dia warnanya merah, pada saat udah netral atau udah tergantikan H+ dengan ion yang mau digantikan, misalnya K+, itu nanti warnanya akan kembali ke awal atau kekuningan. Maaf, Kak. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Enggak, soalnya kecepatan. Oke, ada yang nggak jelasnya di mana? Yang tadi, yang kakak suruh nyari indikator apa? Oke, jadi kan pada saat kan di sini awalnya resin itu kan dia pH-nya netral, ya nggak? Kalian kan regenerasi pakai HCl pekat, ya kan? HCl kan pH-nya asam, ya nggak?
pada saat pH asam kan ada di situ kan resin itu udah ada indikatornya. Jadi di situ ada indikator buat tahu bahwa resin itu jenuh nggak sih? Kalau misalnya warnanya merah, otomatis banyak H+ yang ada di dalam resin tersebut. Karena kan resin tersebut ketika dia berfungsi dengan optimal itu kan mengikat H+ kan. Nah, ketika resin itu mengikat selain H+, misalnya K+ atau Na+, kan dia lebih ke basa. Nah, jadi warnanya akan ke pH ke kuning, pH lebih netral atau basa gitu loh. Jadi kan ada perubahan dari warna merah ke warna kuning. Coba dicari indikator apa yang berperan dalam perubahan warna tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut, Kak. Iya. Udah, lanjut. Ya, Kak. Ya, Kak. Ya, oke. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan. Jadi yang pertama, kan kita pakai titrasi menggunakan NaOH, otomatis NaOH-nya harus distandarisasi terlebih dahulu. Jadi nanti hitung standarisasi NaOH, pakai rumus mol asam asetat sama dengan mol NaOH. Nah, nanti sesuaikan dengan prosedur kerja yang ada, karena saya udah buat beberapa prosedur kerja standarisasi, ada yang kalian timbang, dilarutkan, langsung dititrasi, ada juga yang ditimbang, masukkan ke dalam butakan dulu, baru dipipet dan dititrasi. Nanti untuk perhitungannya silahkan disesuaikan. Oke, selanjutnya itu adalah perhitungan jumlah mol K+ yang berikatan dengan resin. Jadi mol K+ itu sebanding dengan mol H+ yang dititrasi oleh NaOH. Nah, kan tadi kalian ada di awal itu kan kalian regenerasi, otomatis resinnya itu berikatan dengan H+. Nah, pada saat penambahan sampel, berarti K+ di situ akan menggantikan H+ yang terikat pada resin, sehingga H+ yang nanti dititrasi atau yang keluar pada saat elusi itu sebanding dengan K+ yang terikat oleh resin. Nah, sehingga rumusnya adalah jumlah K+ yang berikatan dengan resin sama dengan mili atau volume NaOH dikali dengan konsentrasi NaOH, kemudian kita bandingkan dengan milimol K+ teoritis yang didapat dari tadi volume yang kalian masukkan itu 25 mili KCl dikali dengan molaritas KCl-nya 0,1 molar. Sehingga nanti kalian bisa hitung persen efisiensi resin penukar kation, yaitu persennya sama dengan milimol K+ yang bereaksi dengan resin atau yang berikatan dengan resin dibagi dengan milimol K+ teoritis dikali 100%. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak, mau nanya, Kak. Kalau resin yang dipakai, apa ya, Kak? Pas partikelnya? Oh iya, oke. Ya, saya lupa. Jadi untuk resin yang dipakai itu kita pakai resin kation. RSO3 sulfonat. Ya. Oke, Kak. Kak, ini untuk jumlah milimol K+ teoritis itu yang kita masukkan kan, Kak? Yang pertamanya itu? Iya, yang dimasukkan itu 25 mili kan? 20 volumenya 25 mili. Konsentrasi KCl-nya 0,1 molar. Nah, itu udah ada KCl-nya yang 0,1 molarnya. Jadi teoritisnya gitu. Oke, Kak. Kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kak, ini cuma sampai efisiensinya aja, Kak, nggak sampai ke distribusi. Efisien distribusi. Koefisien distribusinya, Kak. Kita nggak sampai ngitung koefisien distribusi, kita cuma sampai efisiensinya aja. Karena kan untuk kan kalau buat cari koefisien distribusi, kalian juga harus cari kesetimbangannya kan. Nah, kita nggak sampai di situ, cuma sampai persen efisiensinya saja. Oke, Kak. Yang bertanya mungkin sebut nama ya. Baik, Bu. Oke. Tadi siapa aja Baik, yang Bu. tanya? Yuni, Gung sama Yong ya? Ya, Kak. Ada cewek tadi satu, Sri Wahyuni ya?
Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Oke. Nah, untuk pembahasannya silahkan dibahas terkait praktikum sama. Terus, nah untuk data pengamatan kemarin saya masukin beberapa data yang menyimpang. Misalnya nih, harusnya kan kalau kalian dapat yang sesuai itu kan berarti milih dari NaOH-nya akan kurang dari atau sama dengan 25% kalau dia emang efisiensinya 100%. Tapi misalnya kalian dapat milih NaOH-nya ternyata lebih dari itu berarti nanti coba kalian bahas kira-kira apa. Bisa jadi dari bisa jadi dari proses elusinya itu kalian terlalu cepat atau jadi di awal kan ada proses regenerasi ya. Kalau misalnya kalian regenerasinya tidak sempurna atau waktu elusinya dengan Aquades itu belum sampai pH netral, otomatis itu juga akan berpengaruh pada jumlah mol NaOH yang nanti akan kalian dapatkan. Itu. Kak, mau nanya tentang regenerasi, Kak. Kalau misalkan regenerasi si resinnya ini beda jenis resin, beda regenerasi. Soalnya tadi ada saya baca itu direndam 24 jam kalau nggak salah di dalam etanol. Kalau misalkan yang ini kan tadi kalau nggak salah di regenerasinya itu pakai HCl aja gitu. Apakah beda kalau misalkan beda jenis resin, beda jenis regenerasinya? Terus untuk regenerasinya sendiri sebenarnya fungsi utama dari regenerasinya itu apa gitu? Kasih, Kak. Oke, ya. Untuk jenis macam regenerasinya itu memang disesuaikan dengan jenis resinnya. Misalnya dia resin gugusnya apa sulfonat, berarti dia harus dengan H+. Tapi biasanya yang saya tahu itu karena resinnya ini resin menukar kation, berarti kan yang harus diregenerasi H+-nya ya. Nah, kita harus menambahkan proporsi H+ di dalam resin tersebut. Makanya kita tambahkan asam 4 di situ. Jadi kan, nah fungsi dari regenerasi itu sendiri itu adalah, misalnya nih resin itu awalnya kita udah pernah gunakan untuk proses penukaran ion sebelumnya. Nah, otomatis kan di situ udah jenuh nih. Resinnya udah berikatan dengan ion-ion tertentu. Makanya kita tambahkan asam kuat dengan konsentrasi yang tinggi untuk menghilangkan pengotor maupun kation-kation yang sebelumnya ada pada proses elusi yang sebelumnya. Jelas kalau belum? misalkan jelas, Kak, tapi kalau misalkan resin, kalau misalkan resin kita baru perlu. Nah, kalau resinnya baru cukup di treatment aja, misalnya kan kalau resinnya itu direndam itu biasanya udah teraktivasi ya kalau misalnya baru, jadi cukup direndam aja, jadi udah bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya itu sebelumnya udah pernah dipakai, emang harus diregenerasi lagi. Kak, saya mau nanya. Kak. Iya, siapa namanya? Andrea, Kak. Oke. Oke, Kak, makasih. Kan tadi Kakak bilang kan kalau misalnya si resinnya udah jenuh, baru kita regenerasi lagi. Berarti kita bisa pakai resinnya beberapa kali ya, Kak? Tapi apakah efisiensinya nanti akan berkurang seiring waktu karena si resinnya berkali-kali diregenerasi? Oke, saya jawab ya. Jadi otomatis kalau misalnya resin itu udah dipakai, otomatis dia efisiensinya akan berkurang karena kan jumlah harusnya nih luas permukaannya misalnya 100, udah kepake misalnya 50, otomatis tinggal 50% yang bisa menyerap kation lain. Nah, itu jadi sebaiknya memang sebelum jenuh udah diregenerasi lagi. Jadi tadi di cara kerja itu harusnya ada duplo 2 kali pengerjaan. Nah, setiap mau ganti sampel baru itu harus kita regenerasi lagi. Misalnya udah selesai tahap pertama, itu kalian regenerasi lagi, kalian cuci lagi pakai HCl, ulangin lagi step by step-nya gitu. Jadi emang lebih baik kalau untuk
resin itu biar efisiensinya optimal itu di regenerasi. Oke, Kak. Makasih. Kak, mau tanya Kak, Oke. kan resin ini kan dipengaruhi oleh kondisi dari ion yang mau ditukarnya kan Kak. Misalnya kan di resinnya itu Iya. udah diregenerasi, berarti dia punya ion H+ kan Kak. Nah, Iya. untuk yang mengikat kuat sama resin itu kan dipengaruhi oleh ukuran dari ion terhidratnya kan Kak. Misalnya kan tadi kan H+ nikat di resin. Kalau kita mengelusi zat larut Na+, otomatis kan Na+ yang mengganti H+-nya kan Kak. Karena Na+ Iya. lebih kuat mengikat resin. Nah, tetapi kita ini mau mengelusi senyawa lain, tapi nggak usah diregenerasi Kak resinnya. Jadi kan pas udah jenuh tuh Kak, penuh dengan Na+. Nah, tapi kita mau ngelarutin lagi zat larut itu yang lebih kuat lagi Kak, yang mengikat di resinnya seperti K+, Kak. Itu bisa nggak Kak? Terima kasih. Ya, jadi kuat ikatan resin sama sampel itu atau ion itu tergantung yang pertama emang benar dari muatan molekulnya. Jadi semakin besar muatan molekulnya dan semakin besar masanya, bobot MR-nya itu otomatis berpengaruh juga sama kuat ikatannya. Misalnya nih, tadi kan udah nih apa namanya H+ digantikan sama Na+. Kan karena Na+ dia punya bobot molekul yang lebih besar dibandingkan sama H+. Nah, kemungkinan Na+ juga bisa digantikan dengan K+. Tapi kalau mau dipakai lagi, misalnya kita mau pakai buat sampel kita Na+ lagi, berarti nggak bisa kan? Karena Na+ nggak bisa menggantikan H+ di situ. Jadi tetap harus diregenerasi lagi. Gitu. Baik Kak. Ya. Kak, saya mau nanya Kak. Ya, boleh. Siapa? Ida Fitri Kak. Ini, kan katanya resin itu kan bisa jenuh. Nah, itu kalau misalnya kita diregenerasi, misalnya kita nganalisanya itu kationnya itu sama, terus kita regenerasi terus kan Kak. Nah, itu gimana cara kita tahu dia itu udah jenuh gitu maksudnya? Buat ngeregenerasi lagi, walaupun yang kayak kation yang kita ini itu tetap sama gitu Kak. Oke. Nah, tadi kan di awal saya Tadi kan di awal saya sempat bilang ya ada indikator di situ. Nah, ketika resin itu berikatan dengan H+, itu kan warnanya merah kemerahan. Nah, jenuh itu ketika resinnya itu kembali ke warna awal atau berwarna kekuningan. Nah, itu indikator visual yang bisa kita lihat. Itu salah satunya di situ. Atau misalnya kita punya resin nih, kita elusi lagi pakai sampel. Kalau misalnya dia pH-nya, misalnya kita literasi nih, literasi pakai NaOH, nggak ada perubahan, otomatis di situ nggak ada H+ yang keluar kan. Kalau nggak ada H+ yang keluar, otomatis di situ emang resinnya udah jenuh. Dan nggak ada yang bisa digantikan lagi sama sampel itu. Oh, gitu, gimana? Oke, Kak. Ya, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang kurang jelas? Oke. Oh iya. Kemarin saya sempat lihat logbook. Nah, saya mau komentari tujuan sih sebenarnya. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang ngasih tujuan menentukan konsentrasi NaOH yang dititrasi dengan K+. Coba yang logbooknya masih tujuannya salah, tolong atau kurang tepat, itu tolong diperbaiki ya. Jadi kan NaOH, standarisasi NaOH itu biasanya pakai standar baku primer. Entah pakai H2C24 asam oksalat maupun pakai KHP. Jadi tolong untuk tujuan itu diperbaikin lagi karena masih kurang tepat di jurnalnya. Oke, dari saya itu aja. Cukup sekian. Kalau ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk jika ada pertanyaan terkait nanti pembuatan laporan, nanti saya buka forum di Google Classroom aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa buka Google Classroom. Di situ nanti saya bisa tanya
terkait pengerjaan laporan di situ. Ada boleh kita buka video sebentar biar mereka lihat Boleh. sendiri. Lama nggak? Boleh ya? Makasih. Iya.